Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, siapa yang ingin bahagia boleh angkat tangan. Masya Allah. Saya ulang, siapa yang ingin bahagia? Baik, angkat tangan. Banyak orang ingin bahagia tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Di akhir ayat 189, ini penting ya, saking pentingnya kaget lampu tuh. Sebagian mati ya. Lihat sini, rumus takwa sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam ya. Jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya, relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa, saya berikan kebahagiaan pada Anda. Tahan. Teman-teman sekalian, mohon izin. Bukankah setiap yang belajar ingin diberikan pengetahuan? Bukankah ingin meningkat pengetahuannya? Bukankah ingin semakin pintar? Ibu ingin mengharapkan anaknya pintar, nenek mengharapkan cucunya pintar. Bagaimana seseorang bisa menambah pengetahuannya di luar batas-batas kemanusiaan? Takwa kuncinya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu tambahan pengetahuan. Makanya silakan cek ulama-ulama dulu. Ketika mereka berusaha untuk belajar pengetahuan, yang pertama dilakukan, Pak, bukan baca kitab. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka semua kisah orang-orang hebat di masa lalu. Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khuzaimah sebelumnya, kemudian Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan sebagainya. Buka. Semua orang-orang hebat itu memulai pembelajarannya bukan dengan membaca kitab, tapi meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Salat, baca Quran. Mereka rata-rata 7 tahun udah hafal Quran, atau paling minimal mulai menghafal 9 tahun hafal Quran. Dan apa yang terjadi? Semua ulama hebat itu ketika sholatnya bagus, hafalan Qurannya bagus, maka pengetahuan datang dengan begitu mudahnya. Ahli, pakar. Bahkan ketika mereka lupa, itu Allahu Akbar, tidak buka kitab, teman-teman. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, ingat. Begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Begitu selesai, ingat. Kadang-kadang orang sekarang lebih hebat lagi. Dia sholat mengingat apa yang tidak ingin diingatnya, semua ingat. Tapi bukan dalam konteks yang positif, sampai lupa berapa rakaat sedang dikerjakan. Takwa. Maaf, teruskan lagi. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan enggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Coba antum pilih mana tuh? Mina. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah milih. Miskin tapi tenang. Tuh. Kadang-kadang apa yang tidak dipegang itu lebih menenteramkan. Antum pilih mana? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Sudah, pekan depan nanti jawab. Ini di banyak hal kadang-kadang yang tidak kita pegang, tapi itu begitu menentukan.
ketenangan, kenyamanan, rizki macam-macam. Anda jadi champion di perusahaan, tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga. Coba dicek, mungkin bukan karena Anda kurang hebat, mungkin Anda kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Anda bagus di rumah tangga, tapi rizkinya susah. Mungkin bukan karena Anda kurang baik sebagai seorang ayah, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan mohon maaf, sholat Anda bagus, baca Quran Anda bagus, tapi dengan orang tua itu belum tuntas masalahnya. Tiap malam dia mengadukan masalah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, anak saya, ya Allah, kenapa sampai hari ini dia belum minta maaf kepada saya? Ya Allah, anak saya, ya Allah, saya yang mengandung dia, saya yang melahirkan dia dengan perjuangan dalam kematian saya. Bahkan sampai hari ini dia belum telepon saya. Itu barangkali yang menyebabkan, bukan karena Anda kurang dekat dengan Allah dalam hubungan ritual, tapi persoalan sosial dengan kehidupan Anda itu yang belum selesai. Bukan karir Anda nggak pernah naik, tapi hubungan Anda dengan teman-teman di kantor itu yang tidak baik. Sehingga ketika orang-orang ingin mendorong Anda untuk mengangkat Anda, mereka nggak ada yang milih. Memang ke masjid Anda nomor 1, tapi orang lain lihat Anda keluar dari rumah, mereka langsung bubar. Datang ke pengajian, tadinya ramai, datang Anda bubar. Dari jauh pengen ke masjid, lihat Anda pindah jalan. Apa yang salah? Barangkali ini yang harus diperbaiki. Bukan sekedar lampu yang harus